terpakunya sama modelnya, dan terutama biasanya, terpaku sama cari face yang cakep dari modelnya. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas tentang, eee, pencahayaan, apapun itu. Oke, tapi mungkin akan lebih banyak ke, artificial light. Oke. Nah, seperti yang teman-teman lihat yang ada di layar teman-teman ini, kalau natural light itu ya Windows light, available light, kita ngomongnya natural light lah. Oke. Nah, artificial light itu, dalam bahasaku adalah flashlight atau yang kecil, flash kecil atau flash kodok gitu kan. Itu, speed light dan studio light, yang lampu-lampu gede yang ada di studio, atau seringnya kita bilangnya adalah monolight. Dan itu kalau dalam kategori flashlight yang ngedip waktu kita nge-trigger. Tapi kadang kita males nih, dewasa ini sering, kita pakai yang namanya continuous light, LED light, katakan ring light, LED panel, dan keuntungannya adalah kita nggak perlu susah-susah nebak-nebak jatuhnya cahayanya tuh di mana, dan apa yang kita lihat dari layar kamera kita, ya itulah yang kita dapetin, oke. Nah, enaknya continuous light itu, oke. Nah, tapi masalahnya adalah continuous light dia nggak akan bisa mempunyai power yang segede seperti flashlight. Kalaupun bisa, continuous light, kalaupun bisa powernya gede, harganya pasti akan mahal, pertama. Dan kedua, bentuk fisiknya tuh udah pasti gede. Jadi udah nggak praktis lagi, oke. Nah, apapun jenis pencahayaannya itu natural ataupun artificial light, yang perlu kita tahu sebenarnya adalah basic karakter dari cahaya sendiri itu sebenarnya ada 3 ini. Karakter yang pertama adalah karakter cahaya yang pertama adalah harsh atau keras. Bayangin sinar matahari, kalau kita ngelihat di, apa namanya, Nat Geo ataupun dimanapun itu, mataharinya sendiri, itu tuh udah keras. Karena kita ada di bumi yang jaraknya jauh dari matahari, makanya kerasnya itu nggak terlalu keras banget, kita nggak ketemu yang beneran sampai panas banget tuh nggak. Tapi kalau bayangin kalau kalau kita di kondisi nggak ada awan di atas kita, kita akan dapat pencahayaan yang keras banget. Pencahayaan yang keras banget itu akan mengakibatkan kontras. Kontras yang tinggi. Kontras dalam artian seperti ini, ada perbedaan yang signifikan atau mencolok antara bagian yang gelap dengan bagian yang terang. Itu kita bilang adalah kontras cahaya. Oke. Nah, terus, karakter pencahayaan yang kedua adalah langsung, dia akan langsung kena ke kita. Nggak bisa belok-belok, nggak bisa nggak bisa mantul dulu terus kena ke kita, nggak bisa. Karakter asli dari karakter asli dari cahaya adalah langsung straight through ke objeknya, dan dia menyebar ke segala matahari, dia menyebar ke segala arah. Dia bentuknya bulat, dia nyebar ke segala arah. Jadi, nggak bisa diarahin harus ke sono, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang sendiri, itu nggak bisa, oke. Nah, basic karakter dari cahaya ini yang harus kita ingat-ingat semuanya. Balik lagi kita ke pelajaran SD kan ini, tiga karakter ini. Ini adalah modal kita sebenarnya di dalam kita tuh bermain cahaya, di dalam kita tuh memotret sebenarnya. Dan ini yang sering, nggak terpikirkan, sering diabaikan, dan sering dianggap remeh oleh mungkin banyak dari kita. So what? Kalau memang kontras, kalau memang menyebar ke segala arah, kalau memang karakternya langsung, so what gitu kan. Terus ngapain? Terus ya udah memang kayak gitu. Nah, tapi kita lupa bahwa dengan pencahayaan yang seperti itu tuh bisa 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 menimbulkan keuntungan dan bisa menimbulkan kerugian.
buat kita. Dan seringnya kalau kita ketemunya yang karakter yang pertama, yang harsh atau yang menimbulkan kontras, kadang itu lebih banyak menimbulkan kekurangan, minus buat foto kita. Terlalu kenceng shadow-nya, atau terlalu blown fotonya, terlalu jadinya jadi meledak istilahnya apa tuh, mmm, apa namanya, clipping, highlight-nya jadi meledak, dan, kita nggak bisa ngarahin cahayanya. Harusnya kita cuma pengen ngenainnya hanya separuh bagian, tapi kenanya semua bagian katakan, atau 2/3-nya, atau arahnya hanya dari atas sampai ke bawah, dari kepala sampai ke kaki semuanya terang. Kita nggak bisa ngarahin nih. Nah, itu adalah basic karakter dari pencahayaan, oke? Nah, tapi kita bisa modifikasi itu, kita bisa merekayasa sifat dari pencahayaan itu, yang tadi 3 karakter itu, dengan memakai modifier. Yaitu untuk namanya aja udah modifier kan. Berarti untuk memodifikasi cahaya yang dihasilkan. Either itu pencahayaan secara natural, sinar matahari, atau pencahayaan artificial. Semuanya bisa kita modifikasi. Oke. Nah, memodifikasinya adalah tentang sifat dan arah cahayanya. Oke, yang sifatnya tadi adalah sifat atau karakternya tadi adalah harsh, dan dia menyebar ke segala arah, kita bisa modif semuanya itu lewat modifier. Dan di dalam pencahayaan ini kita kenal sebenarnya ada 3+1 modifier. 3+1-nya adalah, yang pertama adalah standar reflektor, yang kiri ini yang kayak mangkok. Ini dia hanya mengarahkan, memodifikasi arahnya, yang tadinya nyebar bisa diarahin hanya ke satu arah, di spot ke satu titik, atau dibatasin hanya sampai ke area tertentu, tapi sifatnya tetap keras. Mana sih? Oke, sifatnya tetap keras, dan modifier yang kedua adalah payung. Dia memodifikasi karakter cahaya yang keras, tapi dia tetap tidak memodifikasi arahnya. Jadi arahnya tetap nyebar kalau dengan payung, tapi sifatnya yang dilembutin. Jadi ke ketiga adalah softbox, harga. Oke, softbox berarti lembutkan. Jadi dia kombinasi dari reflektor dan payung kalau saya bilang. Dia mengarahkan cahaya dan dia melembutkan cahaya. Oke, jadi ada 3 keluar dari modifier nih. Tergantung dari kebutuhan kita, kapan kita pakainya. Kita pengennya seperti apa, ini tergantung dari kebutuhan kita. Oke, dan plus satunya adalah reflektor. Kalau teman-teman sering lihat yang kayak nampan gede, mungkin diameter sekitar 1 meteran lebih atau 1 meter kurang, dan berwarna putih, hanya reflektor sendiri itu ya kayak gini. Kalau ada embel-embel standarnya di depan reflektor, berarti bentuknya yang kayak gini, yang kayak mangkok. Oke, nah reflektor ini dia barang yang sebenarnya paling murah dari semua modifier, tapi paling powerful dan selalu akan sangat kita butuhin. Terutama saat kita moto di outdoor, dengan pencahayaan natural. Oke, karena dia akan merefleksikan cahaya yang datang. Dia istilahnya akan mengisi shadow yang terjadi akibat main light-nya, akibat pencahayaan utamanya. Oke. Nah, semisal cahayanya datang dari sisi kanan saya, sisi sini berarti akan gelap. Oke. Nah, sisi gelap ini yang di area sini, kalau kita taruh reflektor dari sisi yang di sini ya berlawanan dengan main light kita dengan pencahayaan utama, sisi yang gelap di sini akan terisi oleh karena si reflektor ini.
Oke. Nah, reflektor ini ada 5 macam. Reflektor putih, yang warnanya putih, reflektor silver, dia akan memantulkan juga, tapi dia akan sedikit lebih keras daripada reflektor putih. Terus reflektor gold atau emas, dia juga bersifat memantulkan, tapi dia akan memberikan warna atau, tone yang gold, warm, keemasan istilahnya. Oke, dan ada yang namanya reflektor hitam. Tapi reflektor hitam ini bukan reflektor namanya, tapi adalah cutter atau blocker. Fungsinya kebalikan dari reflektor, yaitu dia untuk ngeblok atau membatasi cahaya. Semisal tadi kita di sini main light-nya ada di sini, pencahayaan utamanya ada di sininya areanya gelap, terus kita tadi kasih reflektor putih di sini, area yang gelap ini akan keisi kan. Tapi kalau sebaliknya di sini tetap ada main light-nya dari sini, dan di sisi yang di sini, sisi kiri saya ini, dikasih blocker warna hitam, shadow yang ada di area sini akan lebih pekat lagi, istilahnya. Akan mampet istilahnya. Oke? Itu cutter atau blocker. Nah, satu lagi yang kayak di sini kayak seperti reflektor, putih juga, tapi sebenarnya ini adalah putih, kain putih, tapi dia tembus pandang. Sorry, tembus sinar, tapi nggak tembus pandang. Oke? Fungsinya adalah sebagai diffuser. Dia untuk mendiffuse cahaya. Istilahnya untuk melembutkan cahaya lagi. Oke? Biasanya kita pakai diffuser ini saat kita katakan motret, teman-teman motret di outdoor, jam 12 siang kondisi panas terik matahari. Berarti kan matahari ada di atas kepala kita. Otomatis shadow-nya akan ada di bawah bawah hidung, terus bulu mata, di bawah mata, dan di area sini shadow-nya tuh akan gelap banget. Oke, dan akhirnya jadi belang antara di sini, sini, sini semuanya jadi belang semua. Nah, untuk memodifikasi, untuk ngakalin supaya shadow-nya, kondisinya itu nggak kontras, nggak harus seperti itu, di atas kepala ini, model, kita kasih yang namanya tadi, diffuser. Dengan kita taruh diffuser, semuanya akan rata semua. Ya, jadi nggak akan terbentuk shadow yang keras, ataupun highlight yang meledak. Itu akibat dari si diffuser. Oke? Nah, eh, yang perlu kita ingat sebenarnya dari apapun itu bentuk modifier-nya, prinsipnya adalah satu, makin besar luas penampang, pencahayaannya akan makin halus. Oke, itu satu. Makin dekat sumber cahayanya dengan objek, dia juga akan makin halus. Kebalikannya, makin jauh sumber cahayanya dari si objek, dia akan keras, akan kontras. Makin kecil luas penampang dari modifier, dia akan makin keras juga atau kontras. Oke. Nah, beberapa karakter pencahayaan ini imitate, ada satu yang namanya hard light. Ini imitate dari sinar matahari kalau kita katakan jam 12 siang. Jadi shadow yang terbentuk antara gelap sama terangnya ini, dia beneran kontras. Jadi nggak terbentuk gradasi. Nggak ada gradasi dari terang pergi ke gelap tuh nggak ada gradasi, langsung signifikan, langsung istilahnya timpang gitu. Jadi gelap, langsung terang. Ini akibat karakter dari hard light, sorry. Karakter dari hard light, cahaya yang keras. Oke, dan ini sering kita jumpai kalau kita moto tadi di alam terbuka, karakter sinar matahari, kondisi yang nggak ada awan. Oke, atau kalau kita motret dengan artificial light, hanya sumber cahayanya, tapi nggak ada modifier di depan sumber cahaya. Akibatnya akan keluar hard light. Oke. Nah, kebalikan dari hard light adalah soft light atau cahaya yang lembut. Cahaya yang lembut ditandai dengan adanya gradasi dari area terang pergi ke area gelap. Dari area terang
pergi ke area gelap, dia ada gradasi. Jadi, kalau tadi kan dia timpang nih, tapi kalau dengan soft light, dia ada gradasi. Sehingga eh, bagian gelap dan bagian terang dia punya gradasi sehingga nampaknya halus. Perbedaannya jadi nampak halus, kontrasnya itu jadi halus. Oke, itu hard light dan soft light. Nah, ada yang kita bilang adalah namanya diffuse light. Dengan diffuse light, karakternya adalah kita sulit membedakan mana bagian yang terang dan mana bagian yang gelap. Karena antara bagian yang terang dengan bagian yang gelap, dia gradasinya halus banget. Istilahnya bagian gelapnya itu terdiffuse, sehingga hampir tidak bisa terbaca shadow. Oke, dari area sini kan kita hampir nggak kedapat shadow. Nggak kebaca shadow-nya, tapi dimensinya, bentuk 3D-nya masih tetap kelihatan. Jadi dia nggak kelihatan flat, istilahnya seperti itu. Oke, oh ya, yang fungsi dari pencahayaan ini tadi, diffuse, soft light, ataupun hard light, sebenarnya kan dengan kita memakai pencahayaan, apapun itu, artificial ataupun natural light, sebenarnya kan adalah untuk mengesankan, memberikan kesan tiga dimensi, oke? Karena yang perlu teman-teman ingat adalah saat kita memotret itu sebenarnya kita adalah melakukan daya atau upaya mengcapture objek 3 dimensi ke dalam bentuk 2 dimensi, tetapi tetap dengan rasa 3 dimensi. Oke? Kita mengcapture objek 3 dimensi, katakan kita motret model, background-nya ada di pohon, berarti kan dia punya kedalaman, secara nyatanya dia punya kedalaman, dia punya depth, oke? Berarti kan itu terbentuk ruang, berarti kan kita bicara itu adalah 3 dimensi. Terus kita foto dengan kamera kita, which is berarti kan kita memindahkan 3 dimensi itu ke dalam bidang 2 dimensi, menjadi satu bagian foto, oke, 2 dimensi. Tapi bagaimana caranya dengan kita memotret itu dengan media 2 dimensi itu tetap memberikan rasa 3 dimensinya. Orang tetap bisa ngerasa bahwa apa yang kita foto itu punya ruang kedalaman. Oke, nah disitulah yang dibutuhkan pencahayaan. Either itu mau diffuse, mau soft light, ataupun hard light. Oke, fungsinya dari pencahayaan adalah untuk itu, di samping untuk menerangi objeknya. Oke, tapi sebenarnya adalah untuk memberikan efek 3 dimensinya. Oke, jadi sebenarnya untuk memberikan efek 3 dimensi, kalau sering teman-teman dengar atau teman-teman bilang bahwa, oh ya itu tergantung dari lensanya. Tergantung kalau pakai bukaan gede, lensa bukaan 1,2, 1,4, atau 0,95, atau 1,1, apa namanya, efek 3 dimensinya akan terbentuk. Sebenarnya bukan efek 3 dimensi, tapi dove-nya sempit. Dengan dove yang sempit itu akan memberikan separasi bokeh, blur belakangnya. Tapi efek 3 dimensinya belum tentu keluar. Efek 3 dimensi tetap akan bisa keluar saat teman-teman memakai tidak hanya di bukaan terbesar. Katakan di bukaan 5,6, 8, 11, 16, efek 3 dimensi tetap akan keluar asal teman-teman bisa menaruh pencahayaannya dengan benar. Oke. Oke, kita lanjut lagi dulu. Nah, style pencahayaan. Seringnya saat kita motret kita tuh sering ada yang gayanya gelap, fotonya gelap, ada yang gayanya terang. Oke. Ada yang suka foto under, ada yang suka foto over. Tapi nggak ada yang salah dengan foto under atau foto over. Oke. Balik lagi semuanya ke konsep foto kita itu seperti apa. Nah, di dalam fotografi, foto under itu, foto yang gelap, itu adalah kita bilangnya adalah low key. Dibentuk dengan low key lighting, pencahayaan yang low key. Ditandai dengan adanya histogramnya itu di minus 1, minus 2, seperti itu. Jadi, biasa kalau kita moto,
Kan kita ngejarnya di histogram apa, di bilah exposure-nya itu kan dibilahnya di 0 kan. Nah, tapi kan kadang kalau kita mau under kan berarti kan kita turun dari 0, katakan -1, -1/2, -2, kita kan seperti itu. Oke, nah itu adalah histogramnya akan kebacanya under expose. Nah, karakter dari low key itu sebenarnya pertama adalah tadi histogramnya di area under, dan dia akan timbul kontras antara gelap dengan terang, dia akan timbul kontras. Karena bagaimanapun juga foto low key dia tetap akan ada area yang terangnya. Kalau foto dalam satu keseluruhan fotonya semuanya gelap, semua nggak ada area terang, itu namanya adalah foto under, bukan foto low key. Itu fotonya gelap, perlu diterangin. Apa yang bisa dilihat dari foto yang gelap? Oke. Nah, tapi kalau foto low key adalah tetap ada bagian yang terangnya sehingga objek yang terfoto itu masih tetap jelas, masih saat orang melihat itu masih kelihatan. Oke, bentuknya tuh kayak gini nih. Detailnya masih terlihat, nggak kehilangan detail, katakan. Oke, di foto sebelah ini, foto contoh saya, ini kalau dilihat di histogramnya ini udah pasti foto under, karena areanya gelap semua, dan tapi tetap ada area yang terang, dan tidak kehilangan detail. Dalam artian ini adalah foto baju, gaun. Area di gaun ini, apa nih bahasanya, kalau di fashion tuh apa deh, rendanya atau apanya deh, ini nih masih kelihatan detailnya. Nggak yang beneran gelap, hitam gelap, enggak. Atau yang putihnya sampai meledak juga enggak. Tapi masih terlihat, oh ini masih masih bentuk kotak-kotaknya masih kelihatan. Bunga-bunganya, kembang-kembangnya, motifnya masih kelihatan di sini semua. Not losing the details. Itu fotologi. Dan, dan karena fotologi, itu akan banyak membuat drama. Akan banyak membuat foto kita jadi nampak moody. Oke, jadi kelihatan dramanya. Wah, orang akan melihatnya ini banget ya, drama banget ya, dramatik banget istilahnya. Eh, apa namanya, moody banget, terang terus gelap kayak gitu. Oke, dan biasanya fotologi untuk bisa menghasilkan fotologi yang seperti ini tidak hanya terbentuk dari satu sumber cahaya. Oke, seperti foto saya yang ini, saya ngebentuk ini dari dua sumber cahaya. Dari depan dan dari belakang sini untuk negesin area yang ada di sini. Tapi face-nya tetap masih kelihatan dengan ditembak ada apa namanya cahaya pengisi yang ada di sini. Oke. Jadi kadang yang salah kaprah dari teman-teman adalah foto antara fotologi dengan foto under. Bikinnya foto under, tapi terus kita ngomongnya fotologi. Foto under tidak sama dengan foto under tidak selalu sama dengan logi, tapi fotologi udah pasti itu under. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini contoh juga. Ini adalah apa namanya, fotologi juga, karena ini semuanya kalau kebaca di histogramnya ini adalah gelap semua. Histogramnya udah pasti minus, under, turun dari 0, tapi area gelapnya, area terangnya masih ada, dan separasi antara si objek dengan background yang gelap ini masih terlihat dengan adanya rim light yang ada di sini. Outline outline cahaya yang ada di sini. Oke, foto ini saya bentuk dengan menggunakan 3 lampu. Pertama dari sini, terus dari belakang sini, sama ada satu lagi dari area-area depan-depan sini. Untuk nembak detail yang ada di sini. Sehingga detail batik yang ada di sini nggak gelap, nggak nggak istilahnya hilang, motif batiknya ini nggak hilang, dan motif apa namanya detail dari glitter dari si model ini tetap kelihatan, dan juga separasi antara model sama background ini masih kelihatan. Antara lengannya, tangannya di sini tuh masih kelihatan akibat adanya rim light, cahaya kiker dari belakang sini. Turbannya di sini juga masih kelihatan. Tapi tetap maintain ceritanya, konsep dari foto ini tetap kelihatan bahwa foto ini foto Anda, fotologi. Oke. Nah, kebalikan dari logi adalah high key. Nah, foto high key itu adalah foto-foto yang terang semua, yang biasanya banyak teman-teman suka, apalagi kalau
dalam konteks teman-teman foto pre-wedding atau foto-foto yang ya foto-foto pre-wed sih. Foto-foto beauty, foto-foto pre-wed akan banyak bermain dengan pencahayaan high key. Kebalikan dari low key, histogramnya dia adalah di atas dari expose. Oke, plus 1, plus setengah, plus berapa, pokoknya histogramnya plus. Dan dia minim shadow, kalau bisa shadow-nya nggak ada, jadi kita bisa bermain tadi, diffuse light, jadi shadow-nya minim, dan dia akan mengesankan foto yang elegan, clean, dan flawless. Elegan, anggun, bersih, karena dia memang beneran clean, nampak terang, dan natural. Oke. Dan kadang, biasanya, itu juga dipergunakan untuk foto-foto komersial. Foto katalog baju, foto lookbook, ya foto katalog baju atau foto katalog produk biasanya pasti background-nya kan seringnya background-nya putih atau background-nya mungkin warna-warna pastel tapi tetap terang, nggak yang moody-moody istilahnya. Oke, kalau untuk katalog sehingga bentuknya objeknya masih kelihatan. Kalau foto baju itu ya masih kelihatan bajunya bentuknya kayak apa, motifnya kayak apa, shape-nya seperti apa, bahannya tuh hampir bahkan sampai bahannya tuh tahu, oke bahannya tuh kayak gini nih motifnya nih. Itu biasanya. Dan yang pasti akan terbentuk dari satu sumber cahaya juga. Oke. Nah, foto yang ada di sini ini adalah foto dengan pencahayaan natural dari jendela yang ada di sisi kanan si model ini. Oke. Uh, yang perlu diperhatiin adalah walaupun dengan foto high key, berarti kan kita terang nih, histogramnya over. Oke. Tapi kalau seringnya over, pasti detailnya akan hilang. Kebalikan dari foto under tadi, sering dari teman-teman akan motret, terus detailnya blown, habis, average dari detailnya habis semua, tapi tetap kita ngelesnya ngomongnya, oke, ini gue bikinnya fotonya foto over kok, foto high key. No, itu bukan foto high key, itu adalah foto over. Foto high key ya itu tadi, foto high key walaupun histogramnya di atas grafiknya di atas dari nol, dari expose, tapi detailnya masih tampak. Detail-detail yang ada di baju ini masih tampak semua. Enggak yang namanya clipping. Hilang semua detailnya, enggak. Itu adalah yang namanya foto over. Tapi kalau foto high key berbeda dengan foto over. Oke. Itu yang perlu teman-teman perhatiin juga. Oke. Foto high key pun juga sering biasanya digunakan untuk foto beauty yang tadi saya bilang. Misal foto yang saya bikin seperti ini. Background-nya beneran putih, bahasanya putih memplak, putih abis. Ini highlight banget. Ini udah hilang detailnya, background-nya. Tapi detail dari si model ini masih terlihat semua. Sampai ke helai-helai rambutnya, segala macamnya masih nampak semua. Oke? Sebenarnya kurang lebihnya kayak gini kalau kita mau bikin foto-foto yang clean, high key, yang nampaknya masih tetap kelihatan detailnya ada. Kurang lebih seperti itu. Kita harus tetap bisa maintain detail-detail yang perlu. Oke. Nah, untuk bisa membuat seperti itu, tentunya kita harus bermain dengan posisi lampu. Permainannya adalah permainan posisi lampu. Nah, ini saya contohin dengan artificial light, tapi ini juga akan berlaku untuk kita menggunakan natural light. Kita memposisikan mataharinya itu ada di mananya si model. Oke, semisal mataharinya ada di depan si model atau sumber pencahayaannya ada di depan si model, berarti ini kita bilangnya kan adalah front light. Kalau dia ada di samping si model, berarti dia adalah side light. Samping kiri atau samping kanan, dia adalah side light. Kalau dia ada di belakang si model, berarti dia adalah backlight. Oke, yang backlight ini yang seringnya membentuk siluet. Oke, bagian belakangnya terang, tapi objeknya gelap. Permainan siluet-siluet kayak gini, karena ada backlight. Atau
Yang dari serong belakang kiri atau kanannya si model ini kita bilangnya adalah rim light. Nah, rim light inilah yang menghasilkan tadi outline yang ada di model yang seperti ini. Ini dibentuk oleh karena rim light. Oke, ini rim light. Dan juga pencahayaan dari atas si model, atas kepala si model ini adalah top light. Oke, top light ini yang akan memberikan memberikan bagian rambutnya itu jadi kelihatan terang. Itu top light. Oke, nah kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Sebentar saya akan tunjukin juga ini ya. Mungkin beberapa dari teman-teman ini BTS dari yang kadang sering, yang usually saya lakuin untuk dengan settingan lampu seperti ini. Ini adalah settingan lampu standar saya untuk beauty light, beauty portrait. Oke, yang tadi kepala-kepala doang. Jadi ada top light dari atas, beneran dari atas. Dan ini main light saya, dari kebetulan berarti dari sisi kirinya si model, serong atasnya dia, serong atas kiri si model berarti. Oke. Dan di sini ada satu lampu juga untuk jadi rim, yang tadi, rim light-nya. Oke. Dan disinilah yang namanya reflektor, untuk mengisi area yang gelap dari si model. Oke. Nah, ini juga sama. Reflektornya tadi saya pakai satu. Yang ini reflektornya saya pakai dua. Bisa pakai styrofoam. Dan juga ini reflektor untuk diisi dari shadow yang terbentuk di bawah, di leher. Oke. Dan di sini kalau lihat ada pendaran cahaya ini karena adanya lampu di bawah ini yang nembak ke background. Dan di sini ada satu lampu pakai softbox panjang, ini strip, untuk menjadikan rim light. Jadi saya pakai satu untuk background, satu untuk di sini, satu untuk di sini, dan satu untuk sini. Jadi ada 1, 2, 3, 4. 4 lampu untuk create beauty portrait. Oke, ini juga simple beauty portrait, background, dan satu main light, satu reflektor di bawah untuk shadow di sini, di leher, dan untuk ngisi di sisi ngefill di sisi yang opposite-nya dari si main light-nya. Oke, ini yang saya create untuk konseptual konseptual portrait. Jadi ini ada tiga lampu. Lampu di sini warna biru nembak ke sini. Lampu di sini warna orange nembak ke area sini. Lampu di sini warna kuning untuk nembak ke area yang di sini. Oke. Dan disinilah yang namanya blocker. Untuk ngasih supaya di area sini beneran gelap. Oke. Ini juga settingan 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 fashion saya, salah satu foto fashion. Main light saya dari sini beauty disk, terus di belakang ada rim light, dan ada satu fill light ini untuk nembak ke bawahnya. Oke. Ini juga sama, dua lampu, yang ini nggak usah dilihat, ini cuma pemanis doang. Lampu utamanya sebenarnya ada dari sini, ini kasih warna biru, nembak ke sini sehingga shadow-nya jadi berwarna biru. Dan area yang di sini warna merah, pink, sehingga shadow-nya jadi warna merah. Oke. Oke. Ini BTS-nya, videonya. Ini saya pakai 1, 2, 3, dan satu lagi di sini 4. 4 lampu.
Oke. Ini kok Stefano lagi nge-share video kok? Iya, kelihatan nggak? Di tempatku sih masih PowerPoint sih. Oh, Yang lain masih gimana? PowerPoint. Yang lain gimana? Mungkin bisa chat yang lain? Sama Masih kami PowerPoint. Masih PowerPoint ya? di Masih switch PowerPoint. Emang masih saja, PowerPoint? di share screen lagi, terus pilih videonya. Pilih videonya, boleh, benar. Oke, sebentar. Pantes dari tadi aku kok agak bingung. Ini keluar videonya. Belum. Hah? Belum. Oke, sebentar. Ini? Sebentar. Masih belum ya? Belum. Sebentar. Nah, Share screen. videonya. Ini? Nah, cakep. Ya, kelihatan. Kelihatan? Kelihatan. Ya, kelihatan. Nah, diperbesar namanya. Sebentar. Kalau ini kelihatan? Kelihatan. Yang ini Ya. tadi berarti belum kelihatan semua ya? Belum. Diulangi. Oh, Diulang pantesan. aja, Bu, diulang, Bu. Sebentar ya. Ini ya, oke. Itu masih di template yang tadi. Aku pikir masih ngejelasin yang itu. Nah, ya, Pantesan. makanya aku bingung juga. Oke. Ulang. Nah, ulang ya. Ulang. Yang PowerPoint tadi udah. Teman-teman kalau ada yang nggak nyambung kayak tadi, bilang aja di via chat nggak apa-apa. Oke. Lanjut ya. Aku mute lagi ya. Oke, jadi ini aku share adalah BTS dari yang biasanya aku moto. Ini settingan untuk beauty portrait aku kalau lagi lumayan niat. Jadi ada yang top light tadi, kalau yang top light ini untuk ngasih nerangin rambutnya. Terus ini lampu utamanya dari sisi kirinya si model, sisi kiri atasnya si model. Otomatis sisi kanannya akan gelap kan? Berarti ini dikasih reflektor di sisi sini, reflektor putih untuk nge-fill shadow yang terbentuk. Terus di sini ada satu lampu di belakang sini, inilah yang jadi rim light. Ini yang jadi rim, sehingga ini yang akan bikin objeknya jadi separate dengan background. Oke. Nah, settingan berikutnya ini juga sama, settingan beauty, tetap ada top light, atau yang seringnya dibilangnya adalah hair light, karena top light ini nyinarin rambutnya, sehingga juga sering disebutnya hair light. Terus ini main light, pencahayaan utama, dari sisi kanan si model, opposite dari berlawanan dengan sisi kanan, berarti kan sisi kirinya gelap tuh, berarti saya fill sama reflektor. Reflektor ini dibikinnya dari styrofoam, papan styrofoam gede. Nah, terus yang di sini ada tambahan reflektor juga, untuk ngisi shadow yang terbentuk di leher sini atau di bawah sini biasa akan terbentuk shadow. Nah, karena ini kan dari atas nih. Nah, jadi shadow yang di sini di bawah hidung sama di bawah leher sini diisinya dari reflektor yang ada di sini. Terus satu lampu modifier yang ada di sini nih panjang, softbox panjang ini kita bilangnya adalah strip light. Strip light inilah yang juga membentuk rim light yang memberikan outline dari si modelnya sehingga akan separate. Terus yang kelihatan pendaran cahaya di sini ini akibat lampu yang ada di bawah untuk nembak ke background. Jadi ini background light. Jadi untuk settingan ini saya pakai 1, 2, 3, 4 lampu plus 2 reflektor. Oke, nah yang ini juga masih settingan simple untuk beauty. Satu pencahayaan utama dan satu nembak ke background dengan 2 reflektor dari bawah sama dari atas, dari samping, arah yang sebaliknya. Oke, ini saya bikin untuk konseptual portrait, pakai 3 lampu. Yang lampu yang ada di sini untuk warna biru untuk nembak ke area yang ada di sini, sehingga di sini rambutnya ada warna biru, area sini ada warna biru, ini juga kelihatan biru. Terus warna orange di sini untuk kasih ke hair light-nya, untuk nembak ke arah hair light sama nerangin yang ada di area sini ini, area background-nya sini, sama sedikit yang ada di sini.
Terus lampu di sini di depan, rada serong kirinya, serong kanannya si model dikasih warna kuning untuk nembak ke area sini, area mukanya sama area-area tangan yang ada di sini. Dan ada satu yang namanya tadi ini, blocker, yang warna hitam, blocker. Nah, blocker hitam ini untuk nebelin shadow yang terbentuk yang ada di area-area sini. Oke. Nah, ini juga settingan simple untuk foto fashion. Main light-nya dengan beauty disk dari kiri si model, kiri atas. Rim light dari kiri belakang si model, serong. Dan satu lampu fill-in untuk nembak ke area bawahnya si model. Oke. Ini juga sama. Ini dua lampu ini nggak usah dilihat. Ini hanya pemanis. Lampu utamanya adalah dua lampu ini. Yang satu dari sisi kirinya dikasih warna biru sehingga membentuk shadow warna biru. Dan di sini masih kelihatan birunya. Dan di sini dikasih gel warna merah sehingga shadow-nya juga akan berwarna merah dan area sini akan kelihatan warna merahnya. Oke. Terus ini yang tadi videonya. Video BTS-nya. Di sini ada satu lampu, saya pakai hairlight, saya pakai rim light dari kiri, sama satu lampu lagi yang ada di sini. Rimnya ada dua, satu top light dan satu main light. Dan satu reflektor yang ada di bawah sini. Oke. Hasilnya kayak apa? Nanti kita lihat. Oke. Oke, nah ini juga, ini yang tadi top light, ini main light-nya dari samping atas, kiri atas. Oke, satu reflektor dari bawah, hanya itu aja, dan satu reflektor dari sisi yang berlawanan dengan main light-nya. Oke. Terus yang di sini juga sama, top light. Tadi ada blocker satu di sini dan satu main light-nya dari sini satu. Oke, ini blockernya. Terus ada top light sama tadi main light-nya satu dari area sini. Oke. Mana tadi? Ini. Nah, ini background-nya saya pakai jadi backlight putih. Tetap ada top light, main light, sama reflektor dari sisi sini. Oke, jadi background-nya dari backlight, sehingga jadi kelihatan putih banget yang tadi itu. Oke, nah ini juga top light, ada background light, main light, reflektor di sisi bawah, sama reflektor di samping yang sini. Itu. Oke, udah balik lagi ke sini sebentar. Sebentar ya, masih ada lagi. Bentar. Teman-teman lihat yang ini nggak? Halo? Lihat yang mana? Yang sarapan nih, Kok? Foto. Belum. Belum ya? Sebentar. Share screen. Aku dari luar angkasa juga belum. Ini? Sudah. Ini udah ya. Ini ya, kelihatan ya? Ini kelihatan? Kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Foto ini dengan pencahayaan natural, sekitar jam siang after lunch, masih terik panas matahari. Apa? Ini Koko lagi buka Adobe Bridge atau ada full screen? Bridge-nya full screen. Nggak terlihat full screen-nya, cuman terlihat Adobe Bridge-nya.
terlihat Adobe Bridge-nya. Sebentar. Tapi full screen-nya enggak. New share. Adobe Bridge. Ini kelihatan bridge-nya. Ini kelihatan bridge-nya. Oke, kalau ini kelihatan full screen nggak? Belum. Belum. Oke. Ini oke. Ini masih belum. Belum. Bentar. Ini kelihatan gua. Ya. Oke. Ini? Full screen. Oke. Full screen ya. Ya. Lebih Oke. lebih enak lihatnya kalau ceweknya gede gitu. Oke. Foto ini dengan pencahayaan available light di area Blok M. Ini pada kondisi terik matahari sekitar jam 2-an. Jam 2, jam 3-an sore. Oke. Tapi saya cari area yang shade, yang teduh. Jadi di atas si model ini banyak pohon-pohonan. Pohon-pohon kelapa kalau di Blok M tuh. Ada areanya, jadi dia shade banget di trotoar, di pedestriannya. Jadi sehingga antara bagian gelap dengan bagian terangnya, highlight-nya, sama shadow-nya, dia gradasinya rata. Harusnya, logikanya, kalau kita moto di bawah sinar matahari, dengan available light cahaya matahari yang terang, akan terbentuk daerah sini ini pasti akan kenceng banget, akan ngeblown, akan meledak, highlight-nya akan meledak. Oke. Tapi kalau kita ngakalinnya, memodifikasi merekayasa pencahayaannya yang ada itu tadi, dengan kita cari area yang teduh, area yang shade, kalau dengan dalam kasus ini saya pakainya payungnya dari dari pohonan, sehingga dia shadow-nya jadi rata. Ini kayak gini. Oke. Loh, sebentar. Balik lagi. Oke. Ini kelihatan nggak? Ini Adobe Bridge. Adobe Bridge ya. Sebentar. Kacau nih. Coba thumbnail-nya aja digedein kok kali. Udah, sebentar. Ini? Enggak, masih Adobe Bridge-nya. Masih Adobe Bridge. Sebentar ya. Berarti kayaknya Koko harus full screen dulu, baru share Windows yang full screen itu deh. Bentar, masalahnya kalau gua full screen, mana tadi share-nya? Kalau full Share. screen, bingung Mac-nya gimana. Adobe Bridge. Ini masih bridge. Ya. Bentar, gimana sih ini? Ini belum ya? Belum ya? Belum. Oke, bentar ya. Thumbnail-nya gedein nih kok. Iya, coba thumbnail-nya digedein coba kok, daripada Koko bingung. Bentar. Ini masih bridge? Ya, masih. Ini? Masih. Ada cara yang sama loh. Coba di full screen terus baru ganti Windows di... Nah, ini bisa. Ini udah? Ini bisa. Oke. Tapi masih cewek tadi. Ya, oke. Ini, oke. Nih, udah geser kan? Sudah. Oke. Lanjut ya. Ya. Ini masih dengan cewek yang sama, masih di jam pencahaya yang sama, masih juga di area yang shade. Di area yang rada-rada shade, tapi udah rada teduh dikit. Sehingga dia ininya udah rata. Masih udah rata. Oke, tapi detailnya masih kelihatan semuanya masih kelihatan semua. Available light. Ini aku mainin mainin tone-nya, warnanya doang. Oke. Ini juga masih dengan available light. Dan ini kondisinya jam 4 sore. Sinar mataharinya memang dari belakang serong kanan belakang kamera, sehingga ininya modelnya kelihatan kesorot jadinya. Oke. Ini sekitar jam 4 sore nih. Jam 4, jam 5-an. Oke. Ini juga sama.
Ini detailnya yang tadi. Available light. Nah, ini yang tadi, serian yang tadi yang ada di presentasi. Pencahayaannya full dari jendela, tapi jendelanya ini dikasih vitrase. Jadi vitrasenya itu yang jadi diffuser, kain diffuser, sehingga cahaya matahari yang masuk itu semuanya lembut dan rata, sehingga terjadi area yang rata, antara gelap sama terangnya dia itu rata semua akibat diffuser. Kalau nggak ada diffuser, dia pasti area sini terang dan area di sini akan timbul kontras. Area sini terang, area sini akan gelap. Oke, kalau dengan adanya diffuser antara area terang sama area gelap ini paling hanya terpautnya sekitar setengah stop. Perbedaan gelap sama terangnya. Oke, tapi background-nya masih kelihatan kan? Kalau ini kan berarti kan white on white, putih di atas putih. Background-nya putihnya masih tetap kelihatan, permainan ininya, ornamen dindingnya, tapi sedangkan yang ada di sini tetap kelihatan semua. Oke, ini juga sama, shadow-nya terbentuk, jadi dia jadi sedikit diffuse, shadow-nya samar kan, tapi detailnya masih kelihatan, semuanya masih kelihatan semua. Nah, ininya kelihatan, tadi kan antara sini sama yang di sini kan beda. Di sini terang, di sini kelihatan gelap banget, ada gelapnya. Hanya perbedaan jaraknya. Perbedaan jarak yang ada di sini. Oke. Nah, yang ini juga sama. Ini jendelanya yang tadi. Tadi dia nempel di area sini. Terus dia maju ke dekat sini. Sehingga terang ke area sini, sininya masih kelihatan terang ya, putihnya harusnya di sini gelap kan, tapi karena background-nya di sini semuanya putih, itu putih, dinding putih ini menjadi reflektor putih untuk area gelapnya dia, sehingga di sini terisi, nggak gelap-gelap amat. Oke, sedangkan area terangnya di sini masih kelihatan semua. Oke, nah ini juga masih dengan available light, pencahayaannya full dari area sini, area kiri si model, di sini, di kiri si model, available light yang ada di sini, di sisi sini ini menjadikan posisinya side light, sehingga area terang ada di sini, area gelapnya ada di sini. Tapi area gelap ini harusnya gelap banget, saya fill dari sini pakai reflektor putih. Oke, sehingga di sininya masih keisi semua. Oke. Ini juga sama, lampu yang pencahaya yang sama dari sini. Terus gradasinya, saya manfaatin gradasi dari area terang pergi ke area gelap. Background-nya sama seperti ini, cuma di background ini saya tambahin ada background tambahan lagi yang ada di sini, terus dikasih ada permainan ini. Sehingga permainan secara komposisi warnanya ketemu semua, mono. Gradasinya tetap halus dari area terang ke area gelap. Oke, ini tadi available light, cahaya lampunya dari, ini bukan available light. Ini saya pakai lampu pencahayaan buatan. Saya bawa lampu monolight, lampu studio, mobile light gede, Godok AD600. Ini moto jam 4-an sore. Terus main light-nya dari area sini, dari arah sini pakai beauty disk, sehingga area sininya terang semua, gaunnya kelihatan semua, dan satu lampu di sini kecil untuk nembak ke area sini. Jadi ada 2 lampu. Tapi foto ini seolah-olah foto ini nggak kelihatan pakai lampu. Seolah-olah saya ngedit foto ini. Jadi sebenarnya saat kita pakai artificial light di kondisi outdoor, ada 2 macam pilihan. Yang pertama kita mau mix ambience-nya. Mix ambience berarti kita istilahnya pencahayaan naturalnya nggak dimatiin, nggak di-underin, tapi tetap kita cari exposure-nya. Terus lampunya, pencahayaan artificial kita, lampunya itu untuk ngisi atau untuk emphasize, nekenin area-area gelap atau area-area yang kita mau kasih aksen. Itu kita mix light. Oke, tapi pilihan kedua saat di kondisi outdoor kayak gini pun, kita bisa istilahnya yang kita bikin
ambience-nya, lampu ambience-nya, pencahayaan ambience-nya, sinar mataharinya di-underin, digelapin semua, terus baru objeknya baru ditembak lampu. Oke. Kalau saya biasanya, saya nggak suka kayak gitu. Saya lebih sukanya mixed light kayak gini. Jadi dibalance antara ambience dengan pencahayaan buatannya. Sehingga seolah-olah fotonya ini nggak nampak pakai lampu. Oke. Ini juga sama. Foto ini seolah-olah nggak nampak pakai lampu, tapi sebenarnya di sini ada satu lampu, apa namanya, tadi, godok AD600 plus beauty disk. Hanya satu lampu doang untuk nembak ke sini. Mataharinya dari atas sini, sehingga dia akan ngisi yang area-area sini semua, nerangin yang di sini semua. Area yang di sini semua. Ini karena matahari nih. Rambut yang ada di sini karena matahari. Ini semuanya terangnya karena matahari. Oke. Dan area sini, jadi kan sebenarnya dia backlight dong, tapi ditembak, di fill dengan lampu godok AD600, sehingga di sininya jadi terang semua, rata. Oke. Di posisiinnya jadi rata. Oke, ini juga sama. Ini di kandang Godzilla, di Cikupa. Main light-nya dari area sini, kalau teman-teman lihat, area ini kan kelihatan terang nih. Ini kelihatan terang, ini kelihatan terang. Ini pakai godok AD600 plus beauty disk, tapi beauty disk-nya yang gede sekitar 120 cm. Beauty disk 120 cm. Untuk nembak ke area yang di sini, sebenarnya di sini akan belang, karena ini jam 12 siang. Jam 11, jam 12 siang sebenarnya. Kondisinya cerah banget. Jadi otomatis saya sedikit bermain under di area-area sini supaya awannya ini kelihatan. Tapi karena under, otomatis undernya tuh under seginian lah kira-kira. Under segini, nah terus area sini baru ditembak pakai lampu untuk ngisi yang ada di sini. Oke, hanya satu lampu aja. Oke. Ini juga sama. Ini satu lampu, tapi ini nampak nggak pakai lampu karena di sini saya pakai modifier-nya adalah reflektor umbrella 120 cm dengan godok AD600 juga. Reflektor umbrella 120 cm itu berarti istilahnya lampunya itu nggak direct kena ke si modelnya, tapi lampunya dipantulin dulu ke payung, terus hasil pantulan dari si payung itu masih dikasih diffuser putih, baru dia nembak ke si model yang ada di sini. Sehingga cahayanya jadi halus banget, bahkan hampir istilahnya kalau saya bilang halus sehingga diffuse sehingga area dari sini nggak ada kontras semua. Jadinya terang semua, dari atas sampai ke bawah. Sehingga nampaknya ini nggak pakai lampu. Dan barangkali kalau teman-teman nggak pakai lampu, untuk dapetin kayak gini, dan ininya ambience-nya semuanya bisa rata semua, ini diedit. Kalau teman-teman nggak pakai lampu. Tapi kalau teman-teman pakai lampu, ya hasilnya kayak gini udah selesai. Entah. Oke. Nah, ini outdoor, tapi kondisinya malam hari. Saya pakai dua lampu. Yang satu lampu untuk backlight sebenarnya, sehingga satu lampu ini godok AD200, bare flash, kepala flashnya yang speedlight yang kecil, ditembak di sini untuk dapetin outline yang kayak gininya, separasinya dengan backlight-nya, dan satu lampu untuk jadi main light-nya, godok AD600, pakai softbox, sehingga dia halus semua nembak ke sini, ke modelnya. Oke. Ring flare-nya ini terbentuk karena dari lensanya. Oke, ini juga sama. Ini juga sama. Ini juga sama. Yang dikejar sebenarnya area-area sini dan terangnya di sini tetap ada, terangnya di sini tetap ada. Ini saya ngeposisiinnya Rembrandt light. Ada segitiga di bawah mata, shadow-nya di sini semua. Ini dibilangnya adalah Rembrandt light. Oke. Ini juga sama. Ini jadi rim light, yang lampu yang ini tadi. Lampu yang ini tadi, modelnya saya geser ke tengah ke sini. Sehingga lampu yang tadinya dari black ini jadi rim light buat dia. Nerangin buat dia. Kalau nggak ada rim light di sini, dia pasti akan nempel semua ke sini. Ke background-nya yang gelap. Dan satu lampu yang tadi, main light-nya dari sini. Oke. Ini.
Ini saya pakai bukaan lebar sekitar 1,2. Ini pakai 56 1,2 di bukaan 1,2. Oke. Nah, ini apa namanya? Pencahayaan satu lampu godok AD600 plus beauty disk 120 cm dari area sini aja. Area sini aja. Tapi saya tetap maintain ambience-nya, warna lampu ambience-nya yang ada di jembatan penyeberangan ini. Oke. Dan warna-warnanya di sini saya tetap maintain. Oke, jadi saya dapetin dulu ambience-nya seperti apa, exposure-nya saya dapetin. Exposure-nya saya ngukurnya untuk supaya dapetin warna-warnanya ini, lampu-lampunya, baru setelah itu lampu utamanya untuk nembak ke sini saya sesuaiin. Oke. Nah, ini outdoor jam 3 jam 4 siang, tapi kondisinya masih terik. Ini cahaya matahari aslinya, dia bikin flare. Saya pakai 2 lampu, main light dari sini, godok AD600 plus, kalau nggak salah pakainya beauty disk juga. Beauty disk, bukan beauty disk, parabolic softbox. Paraboliknya P90-nya godok. Terus di belakang ini bare flash dari godok AD200 tapi dikasih warna orange. Sehingga dia jadi rim di sini. Oke, dia jadi rim semua di sini. Di sini semua. Dan ini main light-nya, ini akibat main light-nya. Dan foto ini terbentuknya memang kontras. Karena aslinya saya ngejar ambience-nya di sini dulu, baru ini ditembak sama pencahayaannya. Karena ini semuanya gelap semua di sini. Oke, ini mix light, seperti yang tadi saya bilang. Ini juga sama. Ini kelihatan banget bahwa di sini ada lampu gel orange. Terus di sini ada ini main light-nya dia. Awannya masih kedapat semua. Oke, nah ini yang di studio. Ini yang tadi ya, yang ada di presentasi. Nah, ini juga pencahayaan utamanya dari atas sini, depan atas sini, terus ada rim light satu di sini. Oke. Terus, nah ini foto fashion, foto yang saya foto untuk kebutuhan desainer baju. Nah, yang ngebedain saat kita foto beauty dengan foto fashion adalah foto fashion itu kita fokusnya ke fashionnya, ke bajunya, sehingga dalam artiannya adalah detail baju yang kita foto itu harus nampak. Dalam hal ini ada permainan baju yang kayak gini. Saya nggak tahu bahasanya apa sih kalau di fashion ya. Nah, ini tadi main light-nya yang dari sini, beauty disk, terus di belakangnya ada satu softbox di sini, sehingga dia ngebentuk outline yang ada di sini, sama ngasih outline yang ada di sini. Ini akibat softbox yang ada di belakang serong, belakang kirinya si model, dan satu lampu softbox dari atas depan nembaknya ke sini, sehingga dia dia nerangin detail bajunya yang ada di sini. Oke, sehingga semua detailnya bajunya kelihatan semua, dan rasa dari kainnya pun tetap kelihatan bahwa kain ini mengkilap. Oke. Ini juga foto konseptual, satu lampu aja dari sini, tapi di sini ada reflektor. Oke, sehingga detail-detailnya masih kelihatan semua. Ini foto model cowok, buat ada yang ikutan cewek di sini lumayan lah ya, buat refreshing mata. Ini hanya satu lampu satu lampu side light, sehingga dia membentuk foto yang moody, sehingga area terangnya kelihatan semua di area sini, tapi area sininya gelap. Masih kelihatan ya teman-teman ya? Masih ngikutin kan? Masih. Oke, foto cowok ya. Masih. Oke. Nah, area sini terang, area di sininya gelap. Di sini saya kasih reflektor putih tapi rada jauhan, sehingga dia masih gelap tapi masih ada detailnya dikit-dikit di sini. Oke. Nah,
foto cowok yang seperti ini lebih cocok kalau dipakein pencahayaan yang side light seperti ini sehingga menimbulkan efek yang dramatis. Efek yang dramatis kayak gini. Tapi bayangin kalau foto cowok ini, model cowok ini saya ganti dengan cewek, beauty nggak akan kena. Jadi aneh, beauty-nya kurang nampol istilahnya. Dramatis iya, tapi beauty-nya jadi samar, nggak kelihatan ini mau beauty atau mau moody istilahnya kayak gitu. Tapi kalau model ceweknya modelnya yang cewek ini saya ganti sama yang cowok ditaruh di sini dengan pencahayaan yang sama, jadinya akan more kelihatan dramatik tapi masih kelihatan maskulin, masih kelihatan cowoknya. Karena memang karakter cowok istilahnya karakter cowok kan keras istilahnya ketimbang cewek. Kalau cewek kita bermain soft, oke? Tapi kalau karakter foto model ke cowok, dia tetap harus kelihatan. Mungkin kalau kita ngomong beauty-nya cowok, tetap kelihatan cakepnya cowoknya kayak apa, tapi tetap ada karakternya, tetap strong-nya tetap kelihatan. Nah itu biasanya saya pakai yang kayak gini, side light sehingga dia masih kelihatan terang, di sininya gelap. Oke, jadi kesan dramatisnya masih kelihatan. Oke. Nah ini foto fashion juga. Ini dengan 2 lampu, tapi banyak permainan cutternya, banyak permainan lampunya banyak di blokir, sehingga area gelap terangnya gradasi dari terang ke gelap, dari terang ke gelapnya, di sininya juga gelap, ini ada permainannya. Settingan ini 2 lampu doang dari kiri kanan, tapi ngebloknya ini yang butuh waktu untuk ngeblok cahayanya supaya dia saya bisa dapetin dimensi yang seperti ini. Oke. Ya. Ada pertanyaan nih. Tadi ada yang minta lihat eksif. Minta lihat eksif ya. Oke, entar ya, setelah ini ya. Entar di thumbnail-nya. Iya, nanti Kalian keluar tiba-tiba nggak bisa full screen lagi. Nah itu makanya gue nggak mau keluar dulu. Ini ada lagi yang nanya di kolom chat. Aku mau nanya untuk yang setting foto di studio, main light sama top light sama ring light powernya di set berapa? Bedanya berapa antara main top dan ring light? Oke. Kalau bicara masalah rasio perbandingan, biasanya rasio saya kejadiannya itu sekitar 1:2. 1:2. Tapi itu nggak jadi patokan buat saya. Pertama, saya akan ngeliatin, kalaupun 1:2 buat saya masih terlalu kenceng atau kurang, saya pasti akan adjust. Pasti akan ada adjustment yang terjadi. Jadi sebenarnya saya malah nggak pernah mainin rasionya berapa loh. Itu sih. Tapi yang pasti, main light itu pasti akan lebih kencang. Powernya akan lebih gede ketimbang yang top light ataupun yang fill-fill yang lain, segala macamnya. Itu sih. Ada lagi? Nggak ada lagi sih, kayaknya. Oke, lanjut ya. Ada lagi dari Hindam nih. Letak bercahaya foto ini, yang 2 cewek. Apa? Kenapa? Letak 2 cahaya. Ini beda letak ini ya, letak cahaya, letak sumber cahayanya. Letak sumber cahayanya dari foto ini. Nanti lanjut. Oke, lanjut ya. Letak sumber cahayanya yang satu dari sini, depan sini, yang satu dari sini. Cuma 2 sumber cahaya, dari kiri sama dari kanan si modelnya, udah. Itu doang. Dari kiri sama kanan model, tapi tadi yang aku bilang, dari kiri sama kanan model, tapi banyak permainan cutternya, cahayanya di blok sehingga dimensinya kebentuknya jadinya kayak gini. Gitu. Kalau itu ngebloknya yang seberapa itu yang nggak bisa diomongin. Itu harus dipraktekin. Itu. Ada lagi yang ditanyain? Ada nih, untuk beauty portrait, apakah harus pakai beauty disc atau boleh sama dengan octagon? Tergantung. Kalau untuk beauty portrait itu sebenarnya tiap modifier punya karakter masing-masing. Tiap modifier punya karakter masing-masing. Nah, kita tuh mau karakter yang kayak apa? Jadi nggak ada keharusan beauty portrait itu harus pakai beauty disc, harus pakai softbox, atau harus pakai apa. Nggak ada.
tergantung dari karakternya kita tuh yang kita pengenin tuh kayak apa. Itu. Jadi bukannya kita, istilahnya gini, bukannya kita yang menyesuaikan dengan modifiernya, tapi modifiernya yang harus ngikutin konsepnya kita tuh maunya kayak apa. Sehingga dari pengertian itu kita harus tahu masing-masing karakternya dari tiap-tiap modifiernya tuh kayak apa. Beauty disk tuh harusnya tuh kayak apa, sebenarnya karakternya dia tuh kayak apa. Softbox itu karakternya kayak apa. Parabolic tuh karakternya kayak apa. Okta tuh karakternya kayak apa. Seberapa jangkauannya, dengan dimensi sekian dia bisa sampai seberapa jangkauannya, itu kita harus tahu semua itu. Jadi bukannya kita yang didrive oleh modifiernya. Oh, modifiernya kayak gini, berarti karena gue harus bikin beauty portrait, gue harus pakainya beauty disk nih. Enggak. Tapi kita yang ngedrive. Jadi kita konsep kita yang ada di kontrolnya ada di tangan kita semua. Untuk foto ini misal, untuk menghasilkan yang gradasinya yang halusnya kayak gini, saya pakainya softbox. Saya pakainya softbox karena kalau saya pakainya beauty disk dengan pakai kayak ini nggak akan ketemu. Beauty disk pasti akan kontras di sininya semuanya. Akan timbulnya kontras semua. Itu ceritanya. Lanjut dulu ya. Nah, foto ini juga sama. Ini pakai masih dengan settingan yang kurang lebih sama. Tapi ada tambahan rada permainan jarak dari cahayanya ada rada dideketin sehingga ada timbul gelap terangnya di sini tuh masih ada nambah kelihatan. Oke, kalau yang ini kan nggak terlalu kelihatan. Oke. Nah, ini satu lampu. Ini dua lampu. Ini dua lampu. Yang satu main light dari sini pakai octabox gede, sehingga dia nembak ke sini semua, ngefill dari atas sampai ke bawah. Dan area yang di sini, ini satu lampu. Dan satu lagi di sini pakainya reflektor putih, sehingga area sini nggak gelap-gelap amat. Oke, ini kayak gitu. Nah, ini satu lampu, ini pakai softbox. Ini pakai softbox dari atas sini. Hanya satu lampu aja udah. Sehingga rada deketan, ya di atas sini deh, area sini nih. Nah, sehingga dia nempel ke sini. Area sini harusnya kan gelap, tapi karena ini di limbo berarti ini infinity background antara dinding sama lantai. Itu nggak ada batasannya, nggak ada sudutnya, dan area sininya pun juga putih semua, sehingga ini semuanya jadi reflektor putih, sehingga ini ngefill yang di sini semua. Sehingga gelapnya yang di area-area sini ini diisi sama pantulan dari dinding sama lantai putihnya ini. Oke. Nah, kalau ini pakai berapa lampu ya? Ini 3 lampu kalau nggak salah. Satu dari atas, satu dari depan sini, depannya dia, terus satu lagi dari sini. Satu lagi dari sini. Supaya semua motif dari bajunya, motif dari celananya ini semuanya dapat semua dan si modelnya tetap kelihatan face-nya. Ininya masih kelihatan semuanya, nggak ada area yang gelap. Yang harusnya terang, tersinari, tercahayai dengan benar, istilahnya seperti itu. Oke. Nah, ini foto-foto yang low-key, foto-foto yang saya bikin low-key, Moody dengan dua lampu tadi, yang satu dari sini, kelihatan ini pendarannya karena akibat yang dari sini, dan satu lampu lagi untuk nembak detail yang ada di sini. Kalau semisal hanya satu lampu doang yang ada di sini, area sini ini semuanya gelap semua, sehingga detailnya nggak kelihatan. Moody-nya dapat, tapi detailnya nggak kelihatan. Sedangkan dalam konteks saya foto ini adalah foto editorial untuk baju. Detailnya kayak apa. Tapi saya tetap pengen detailnya kelihatan, sehingga saya harus nembak satu lampu supaya detailnya kelihatan di sini. Tapi mood-nya tetap kelihatan, moody-nya tetap kelihatan. Oke.
Nah, ini foto yang tadi, yang background-nya backlight itu, yang pakai okta, yang ditembak, hasilnya tuh kayak gini. Satu, apa namanya, di sini mainlightnya pakai beauty disk, terus reflektor, permainan reflektor di samping sini. Nah, itu tuh hasilnya kayak gini. Oke. Nah, ini tadi yang settingan yang background-nya kuning krem. Ini beauty. Main light-nya pakainya softbox. Ini ada satu lampu dikasih warna biru untuk jadi bikin rimnya dia, sehingga di sininya kelihatan biru semua, rim-rimnya di sini kelihatan biru, lampu di sini kelihatan biru. Satu lampu lagi softbox untuk nerangin keseluruhannya, ini jadi apa? Jadi main light-nya dia, sehingga semuanya kelihatan halus semua dan semua detail dari make up-nya masih kelihatan semua. Oke. Rambutnya hitam ini diwarnain biru dari gel warnanya yang seperti ini. Kenanya dari situ. Oke. Nah, ini juga ini satu softbox. Dari sini terus ini dua, satu top light-nya untuk nembak ke sini dan satu dari sini main light-nya untuk nembak ke sini, dan di sini sisi kanannya dia sama bawahnya ada reflektor. Sehingga dia jadinya clean seperti ini, photo beauty. Oke, nah ini yang tadi, yang di BTS video yang pertama, ada top light, ada 4 lampu, 1 dari atas, 2 dari rim belakang kiri kanan, sama 1 main light dari depannya dia, pakai beauty disk kayak gini. Oke, nah rambutnya ini jadi kelihatan semua, jadi nyala semua karena ada rim sama top light. Oke. Nah, ini before after. Kalau biasanya teman-teman ngelihat atau teman-teman tanya, ini kan udah diedit semua. Nah, kalau teman-teman lihat, inilah before after saya. Secara warna, tidak ada perubahan warna yang terjadi. Dan yang saya lakuin, semua areanya yang kena pencahayaannya, saya nggak merekayasa. Yang area highlight, ya tetap area highlight. Areanya yang terang juga area terang, make up-nya tetap sama segala macam. Yang dilakuin hanya untuk ngebersihin jerawat-jerawat yang terjadi di sini. Itu. Oke. Bentar, udah balik lagi ya? Ya. Udah? Oke. Selesai. Kok ada yang mau tanya? Ya. Kalau saya hanya memakai starlight atau ring light dan cuma tambah payung, bagaimana bisa hasilkan foto yang baik untuk fokus tampilan make up? Mohon tipsnya. Thank you. Dari ini Mbak Bintang berarti ya, Mbak Bintang. Oke. Starlight terus pakai payung. Payungnya di mananya ya berarti ya? Kalau starlight itu kan nggak ada. Starlight kan sama seperti ring light, jadi dia udah langsung nembak, langsung nggak ada payungnya lagi. Terus payungnya mau ditaruh di mana? Istilahnya. Dengan adanya starlight yang dijual di pasaran, starlight itu di tiap-tiap kakinya itu tuh udah ada diffusernya untuk LED. Untuk LED-nya. Saya kelebihan belinya. Waduh, kelebihan. Katanya payung hanya ekstra karena kelebihan punya kok. Beli lampu satu lagi aja, Mbak. Sebenarnya tanpa ada tambahan payung dengan hanya starlight itu tadi, itu udah cukup sebenarnya. Itu udah cukup dengan biasanya kan kakinya starlight itu kan panjangnya kan sekitar 40-50 sentian lah ya. Itu tuh udah cukup, kakinya dia kan 5 atau 6 kan. Dan dia nembak ke depan, ditaruhnya kan dari depan. Itu udah cukup sebenarnya. Ini kayaknya Mbak Bintang make up artis deh. Buka kelas iya. Artis lagi kok. Ini apa sih? Berapa jarak nih? Bentar. Berapa jarak ideal starlight ke wajah model kok? Nah. Gini, jadi kalau kita pakainya
reflektor. Ring light ataupun starlight tergantung dari ukuran starlight, kaki starlightnya seberapa, dan atau ring lightnya itu diameternya seberapa. Tapi rata-rata pemakaian starlight sama ring light antara objek sama lampunya tuh dia nggak akan jauh-jauh amat. Misal ini objek nih, paling jaraknya dia sekitar nggak akan lebih dari 1 meter. Nggak akan lebih dari 1 meter. Biasanya seperti itu, dan dia harus setara dengan face-nya. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu bawah, karena gradasinya akan beda banget. Itu. Sip. Mas Dimas, pertanyaan berikutnya, Mas. Ini dari Hindam lagi. Sob, biar kulit atau bahan kain nampak glowing gitu, apa yang perlu diperhatikan? Bagi tipsnya. Kalau kulit sama kain beda. Kalau ngomong kulit, supaya glowing, sebenarnya dari makeup artist-nya. Terus kedua, dari modifier-nya. Modifier kalau pengen kelihatan glowing, kalau buat aku, biasanya aku pakainya pasti softbox. Oke, karena itu halus. Tapi kunci utamanya itu ada di makeup artist-nya. Kalau makeup artist-nya salah ngasih bahannya, bahan make up-nya dia salah, lu mau cari bikin glowing pun nggak akan glowing. Karena ada bahan make up yang memang matte, ada bahan make up yang memang dia untuk glowing, akan kalau ditembak sama lampu tuh akan glowing. Ada bahan make up yang kalau semakin lama dipanasin sama lampu, dia akan makin glowing. Biasanya kayak gitu. Jadi sebelum, biasanya gini, kalau buat aku untuk pemotretan beauty gitu ya, atau pemotretan apapun itu, aku pasti akan kasih mood board ke tim, diantaranya makeup artist. Aku akan bilang, oh hari ini pemotretannya, besok ini pemotretannya untuk beauty nih. Konsep beauty-nya gue pengen bikinnya yang kayak gini. Jadi dia nanti akan tahu, oh lu berarti dia nanti akan, oh oke, berarti nanti dia akan pakai, oh berarti make-up-nya nggak yang glowing atau yang glowing. Nanti warnanya kayak apa, dia akan pakainya highlighter-nya kayak apa, segala macamnya. Dia akan tahu di situ. Jadi sebelum pemotretan tuh kita harus nge-brief dulu, kita tuh pengennya kayak apa. Oh, gue pengen bikin kulitnya tuh glowing. Lu bilang ke si makeup artist-nya, aku pengen bikin glowing tuh kayak gini. Misal kalau ada contohnya, ada image referensinya, kasih lihat ke dia. Oh, gue pengen bikinnya glowingnya kayak gini. Nanti dia akan tahu, oh berarti gue harus pakai bahannya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Biasanya kayak gitu. Kalau makeup artist yang belum tahu kayak gitu, berarti dia belum saatnya makeup artist yang belum saatnya untuk pemotretan. Biasanya di sana. Jadi sebenarnya gini, foto-foto beauty-ku itu semuanya, aku hanya sebagai tukang fotonya doang. Tapi bisa kelihatan glowing ama nggak kelihatan glowing, seberapa blush on-nya, pekatnya seberapa, shadow-nya seberapa, shading-nya seberapa, konturnya seberapa, shape-nya seberapa, itu semuanya keluar dari tangannya makeup artist. Jadi, kuncinya tuh di makeup artist kalau buat aku. Gitu sih. Oh iya, teman-teman kalau ada yang mau nanya langsung, nyalain aja voice-nya, nggak apa-apa. Terus ini pertanyaan selanjutnya. Teman tadi. Mas Dedi punya, Mas. Ini pertanyaannya, tips urutan penataan lampu seandainya 3 lampu, rim dulu, main light dulu, atau backlight dulu kok? Gimana? Tips urutan penataan lampu seandainya kita punya 3 lampu nih, rim light dulu kita set, atau main light dulu, atau backlight dulu yang kita set? Oke. Pasti semuanya dimulai dari main light. Pertama pasti semuanya dimulai dari main light. Jadi mau berapa lampu pun, mau 1 lampu atau sampai 5, sampai banyak lampu, semuanya dimulai dari main light. Main light itu yang akan menerangkan secara utama dan power yang paling gede biasanya power yang paling gede dari susunan konfigurasi si lampunya, main light-nya. Nah, nanti setelah itu rim light atau fill-nya atau hair light-nya segala macamnya itu nanti akan menyesuaikan. Kan nggak mungkin dong istilahnya main light itu akan kalah sama rim light. Katakan sini terang nih.
Terus area sini, ini akibat rim lightnya, ini lebih terang exposure-nya ketimbang yang di sini. Otomatis, kalau kita ngelihat disajiin foto gitu, orang pasti akan terpakunya ke sini ketimbang ke sini. Karena di sini akan lebih terang. Berarti, kalau sampai kejadiannya kayak gitu, berarti fotografernya salah taruh powernya. Salah powernya. Karena poinnya jadinya ke sini bukan ke face-nya. Istilahnya seperti itu sih. Itu, ada lagi? Ada, bentar. Itu lagi yang dari Mbak Bintang. Nah, Berapa settingan untuk kecerahan warna di Starlight? 4800K atau 3800K atau lebih? Buat kulit Asia, kuning langsat supaya hasilnya bagus, clean seperti foto yang pakai kopi merah tadi. Kok kayaknya ini Kelvin ya? Kelvin. Ya, white balance ya. Nah, Kelvin kan white balance. Waduh, berat bahas sama balance. Kalau gini, kalau white balance, oke. Kalau white balance itu white balance sinar matahari normal itu mulai dari 5.000, 4.800, 5.000 hingga 5.300. Itu putih. Nah, biasanya kalau teman-teman semua yang pakai ring light ataupun starlight, biasa kalau ring light ataupun starlightnya yang rada mahal, dia pasti akan ada putaran tadi. Mau di set di berapa ribu Kelvin, 4.800, 3.000, 5.000, bla 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 macamnya. Angkanya makin rendah, Kelvinnya makin rendah, dia akan makin kuning. Oke, katakan 3.200, 3.500 gitu, itu dia akan kuning kan. Tapi saat di atas 5.000, kalau di LED, dia akan makin putih. Sebenarnya bukan makin putih, tapi itu makin biru. Nah, antara kuning sama antara di bawah 5.000 sama di atas 5.000 yang tadi kuning sama biru, transisinya tuh ada di angka sekitar 5 plus minus di 5.000. Jadi untuk mendapatkan skin tone yang istilahnya yang natural, warnanya yang beneran natural, itu biasanya kalau buat aku ngesetnya di angka 5.000 atau 5.300. Nah, kalau udah gitu di settingan kameranya, itu Kelvin di settingan kameranya akan ngikutin di 5.000 atau 5.300 sesuai dengan yang kita tulis yang kita setel di lampunya. Itu tadi. Insya Allah ya akan natural warnanya. Kalau sampai nggak natural, berarti yang salah adalah lampunya, bukan kameranya. Karena teman-teman pakainya Fuji. Enak. Pakai Fuji AWB ada bagus kok. Ya. 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 Ini Om lagi Saldi, ada yang tadi Om Saldi ada ngomong apa tuh? Kok aneh ya, Sob? Kelvin gede kan ke arah merah. Kelvin bukannya gini. Kelvin itu mulai dari angka 0, 1000, 2000, 3000 Kelvin sampai ke 10.000. Patokannya di tengah di 5.000. Di bawah 5.000 yang di natural, yang di alam terjadi, di bawah 5.000 itu kuning, di atas 5.000 itu biru. Tapi kalau kita ngelihat di kameranya kita, itu dibalik. Di white balance-nya yang ada di kamera kita, kalau kita setting white balance-nya di K, di manual, angka 5.000 ke atas itu kuning, 5.000 ke bawah itu biru. Karena apa yang tertera di kamera itu untuk mengcounter. Itu untuk mengcounter white balance yang di alam terjadi. Nah, settingan white balance yang ada di ring light atau di LED panel, itu biasanya dia ngikutin angkanya tuh ngikutin angka yang di alam, bukan angka counter. Gitu. Kalau sampai kebacanya merah, itu sebenarnya bukan merah kan? Sebenarnya kan kuning. Cuma mungkin bisa kebaca merah karena mungkin objeknya udah kelihatan tampangnya merah banget. Terus ditambahin kuning ya tambah merah kali. Orange akhirnya. Itu sih. Oke, boleh ada lagi? Enggak? Ya. Boleh, Mas Chandra, silakan. Ya, makasih Mas. Saya kan sering foto itu tuh teman-teman kalau ada acara di panggung tari budaya gitu ya Mas. Nah acaranya siang bolong misalnya, otomatis kan over ya Mas.
Nah, ini agak kebalik dengan ilmu yang ada. Itu ngakalinnya gimana ya biar kelihatan, karena bajunya udah cakep, make-up-nya udah cakep, kalau over tuh sayang gitu loh. Ya gimana ya caranya? Itu motonya di alam terbuka atau di panggung Terbuka, yang outdoor. ada outdoor. Jadi di atasnya dia beneran nggak ada apa tenda Betul. atau apa? Nggak ada tenda, nggak ada set, nggak ada apa, betul. Terus Om motonya pakai flash atau hanya udah available light? Nggak pakai flash, available light. Available light aja, nggak pakai flash. Oke. Terus gimana tadi pertanyaannya? Terlalu over kan karena dia cahaya matahari langsung gitu loh. Itu ngakalinnya gimana ya Kak? Ininya biar bagus. Susah ya. Karena memang udah over. Over ya. Ya berarti tinggal Iya. shutter speed-nya aja. Shutter speed-nya yang dicepetin. Kan gini. Gitu ya. Ini Om Moto katakan jam 12 siang, jam 1 siang ya. Ya. Oke. Ya. Kondisinya berarti kan terang nih. Kondisi Betul. terang. Terus katakan moto beberapa orang, nggak cuma satu orang. Berarti kan Betul. Om pakainya pasti akan pakai bukaannya bukaan kecil 5,6 ke atas katakan. Oke? Iya. Iya. Nah, 5,6 ke atas itu berarti kan harusnya konsumsi sinar mataharinya akan lebih sedikit kan? Sama Betul. berarti kan sama juga dia ambience-nya sedikit diredupin kan? Betul. Kalau buat saya kasusnya kayak gitu, saya akan mainin dari F-nya dulu. Oke. Katakan aslinya harusnya pakainya F5,6 itu udah cukup nih. Oke. Ya. Saya akan naikin lagi F-nya dulu. Katakan F7, F8, F9, F10. Saya akan main di situ. Ya. Kalau semisal F-nya udah cukup, ya udah. Cukup itu dalam artian shutter speed-nya. Shutter speed. Okay. Exposure-nya udah cukup. Nggak blown kayak tadi masalahnya Mas kan blown Ya. kan? Over, betul. Over kan? Nah, diturunin exposure-nya lewat F-nya. Tapi katakan udah sampai di F11 nih, atau F10 ya. Katakan nih, F10 harusnya dia udah lebih under exposure-nya, tapi masih tetap over ketimbang yang tadi kan? Misal. Iya. Saya mulai mainin dari shutter speed-nya, kalau udah gitu. Oke. Jadi shutter speed biasanya coba di ini kok. Saya biasanya nyoba di compensate, tapi ternyata nggak efektif ya. Turunin compensate-nya ya. Tak minusin gitu loh. Compensate itu kalau buat saya resiko banget. Karena dia akan goyangin. Berarti kan Om kan pakainya modenya antara A atau A atau S. aperture ataupun S kan. Ya. Nah, salah satu pun itu pasti akan goyangin satunya. Nah, itu masalah kalau buat saya. Oke, baik. Baiknya di F-nya aja ya, Ko ya. Siap. Biasa saya akan main di mode manual. Saya akan main di mode manual, terus F-nya yang dimainin dulu. Kalau F-nya masih nggak kedapet, shutter speed-nya yang dinaikin. Nah, lebih dicepetin. Katakan biasanya 125. Mainin mulai dari 160, 180, atau 200. Mainin mulai dari sana. Oke. Thank you. Oke, sip. Tangguh ini, bawa reflektor. Kan juga bisa dipakai. Bawa reflektor atau bawa flash? Siapa yang pegangin kalau reflektor, Mas? Ini mbak modelnya. Oke. Ini ada. Terus ini ada tadi lagi Mbak Bintang ya. Mbak Bintang tadi nanya komposisi kalau dia pakai lensa 56 buat moto close up. Komposisi kalau moto 56 buat maksudnya gimana komposisinya gimana ya? Ini Mbak Bintang komposisi buat moto close up. Ya make artis. Maksudnya mungkin kalau udah dipasang ring light di depan itu harus fotonya gimana kali gitu. Gitu enggak, Kak? Komposisi motonya kan kalau pakai 56 kan ini yang ditanya ya. Komposisi fotonya. Dia tanya kita fullkan di kameranya atau kita ambil jarak terus nanti di cropping buat hasil lebih close up atau gimana? Sebentar. Ini sharingku kelihatan nggak? Bridge-nya, sekarang bridge-nya kelihatan. Ini? Enggak. Full screen-nya nggak kelihatan? Enggak. Alah. Oke, sebentar.
Ini? Ya. Udah jago. Oke. Oke. Malah jadi terlalu ini sebentar. Make up artist tuh komposisi kan ceritanya. Katakan kalau aku pakai 56 ya seginian komposisinya, atau seginian, atau segini. Maksudnya gimana ya? Nah, mungkin Mbak Bintang bisa Mbak Bintang ini voice chat kali ya. Mbak Bintang Mbak ini Bintang. kalau nggak Mbak Bintang ini aja nyalain voice aja. Iya. Udah tak Nyalain voice aja. Mbak Bintang. Kalau aku senangkapnya Mbak Bintang ini nanya kita lebih baik ngambil kasih space untuk wajahnya sama badannya sebagian, atau kita langsung ngambil cropping aja. Oke. Pakai 56 ya. Pakai 56 itu jarak yang sedekatnya tuh bisanya tuh seginian kurang lebih. Ini jarak 56 tuh segini. Kalau buat aku untuk kepentingan makeup artist, untuk cerita tentang makeupnya dengan kondisi segini, komposisinya segini, itu udah cukup sih sebenarnya. Udah menceritakan bahwa apa namanya Mbak Tun ngasih apa namanya naruh highlight-nya, naruh shading-nya, naruh blush on-nya, naruh ini apa namanya eyeshadow-nya segala macamnya, itu bibirnya itu masih kelihatan, masih orang tuh masih bisa menikmati gitu loh, nggak terlalu kedekatan dan nggak terlalu kejauhan. Ini komposisi 56 tuh segini, yang dari jarak yang paling dekatnya dia. Lebih dekat dengan 56 lebih dekat dari ini udah pasti ngeblur. Udah nggak bisa. Ini di jarak minimal fokus distance-nya. 56 tuh segini. Ini 56. Itu segini kayak ginian. Nah, seginian nih. Bisa juga kayak gini. Nah, ini kayak gini juga bisa. Apalagi? Ini Mbak Popi. Nah. Pertanyaan dari Mbak Popi. Kok gue tuh motret buat hijab. Biar warnanya nggak lari dari warna aslinya. Tipsnya apa ya? Mamaci. Mamaci. Pakai itunya apa? Pakai kameranya apa? Mbak Popi ini GFX kayaknya. Beliin dong. Kameranya apa, Mbak? XH1. Oke, XH. Berarti kan sensornya ekstra. Iya, enggak promo sih belinya. Oh, jadi shutternya suaranya normal gitu. Enggak. Promo. Jadi gini, kalau sensor X-Trans ya, sensor X-Trans itu sebenarnya pakai film simulasinya Provia atau standar, itu normalnya warnanya akan kedapet. Oke, white balance-nya kalau Mbak Popi mau mainnya natural warnanya, ya white balance-nya mainin pencahayaannya pakainya apa nih? Available light atau pakai LED atau pakai apa nih? Nah, itu harus white balance akan menyesuaikan dengan pencahayaannya. Gak apa? Kalau pakai strobis gitu? Strobis itu istilahnya pakai flash, maksudnya. Iya, pakai flash. Oke. Nah, kalau pakai flash, berarti katakan patok dulu di white balance normalnya di 5.000 atau 5.300. Nah, udah di situ terus kita foto kan, cepret nih. Setelah kita udah foto cepret, kita ngelihat dong, comparing katakan warna merahnya atau warna kuningnya. Biasanya dari warna merah, kuning sama hijau kalau aku. Oke. Atau dari warna putih biasanya. Kalau sampai kalah-kalahannya tuh warna putih. Nah, dari warna ini ada istilahnya ada perbedaan nggak? Perbedaannya apa? Warna merah kalau buat aku biasa aku paling gampang lihat warna merah. Warna merahnya itu warna merah darah, aslinya tuh merah darah nih. Tapi saat kita foto cepret ternyata warna merah darahnya itu berubah jadi warna merah orange atau jadi orange, itu berarti ada
white balance-nya berarti kan merah ke orange kan ada tambahan warna kuning dong. Yes. Berarti white balance-nya terlalu tinggi. Oke. Tapi kalau warna merahnya berubah menjadi warna, katakan warna marron atau warna magenta, berarti kan logikanya warna merah bisa jadi warna marron atau magenta, berarti dia ada tambahan warna biru kan? Berarti white balance-nya terlalu rendah. Berarti harus ditinggiin. Tapi kalau itu pun nggak akan bisa exactly persis sama. Yes. Tapi kita cari yang paling mendekati. Merah yang paling mendekati nih katakan. Nah, merah yang paling mendekati kita udah dapat nih, katakan di 5.000, pas di 5.000 misalnya. Pas di 5.000, kalau sampai kita idealis banget, pengen dapetin ngejarnya beneran kudu merahnya tuh kayak gitu. Nah, mainin di WB Shift-nya. Itu cara bodoh ya. Mainin di WB Shift-nya. Mainin di WB Shift-nya. Nah, tinggal kita cari nih di WB Shift-nya ini harus digeser ke arah mana, ke arah hijau, ke arah mana, ke arah kuning, atau biru, atau magenta. Nah, itu kita harus mainin dari sana. Takes time memang kalau itu. Yes. Itu sih biasanya di situ. Biasanya nggak banget bisa sama banget sih. Kadang misalnya kayak gue nyesuain warna merah, birunya lari gitu loh. Iya, jadi harus per color gue harus setting lagi gitu ya. Iya, tapi kalau pengen exactly sama, bisa pakai yang namanya gray cut. Oh ya, oke. Bisa pakai yang namanya gray cut, gitu sih. Tapi kalau sampai nggak sama, warna putih. Biasanya kalau aku ngeliat dari warna putihnya, katakan foto hijab nih, modelnya pakai baju putih nih. Yes. Ya, lihat dari baju warna putihnya dia itu tuh defect nggak? Warna putihnya dia tuh larinya kemana? Putih kuning atau putih biru atau putih apa nih? Itu paling kelihatan. Oke. Itu sih. Siap. Oke kok, thank you. Iya, sama-sama. Ada yang paling gampang, Mbak. Apa-apa? Difotoin aja. Kita suruh yang lain foto. Mbak Popi tinggal timpa beres saja. Kirim koko lah ya. Boleh. Thank you. Oke. Mas Ede mau bertanya? Ada lagi? Jangan malu-malu. Mumpung loh ini. Udah mau 2 jam loh, udah mau 2 jam. Ini luar biasa. Ada yang bertanya dari Mbak Anta. Kok kalau setting white balance pakai gray cut itu pasti akurat? Waduh, kita kok jadi bahas white balance ya? Pasti akurat white balance-nya aja harganya 600.000. Mendekati sih. 99% pasti akan sama. 99% gini. Kalau kita pakai white balance, di kita tuh pasti akurat. Cuma masalahnya, kalau yang di pihak lawannya kita, yang lihat hasil fotonya kita, kalibrasi layarnya beda, ya nggak akan ketemu akurat lagi. Itu sih. Sip. Lanjut. Ya. Lanjut. Dari gua nih. Om, kalau pakai X-T30, lensa 35 mm 1.4, mau hasilin foto kayak Om, yang pakai topi merah, setting F, setting diafragma, SS, sama film simulasi pakai apa? Topi merah tuh yang ini maksudnya? Yep. Betul. Ya. Settingan apanya? Sorry. Exif-nya. Benar. Settingan Exif-nya. Ya. Settingan Exif. Bentar ya. Share screen lagi. Ini kelihatan? Oh iya, tadi ada yang minta Exif. Nah, tuh. Oke, ini. Constantly. Ini kelihatan. Maaf. Kelihatan. F-nya ini kelihatan bridge-nya. Nah, tuh. S10. Shutter speed-nya 180, ISO 80. Oke, nah itu. Ini aku pakai 1655 lensanya. Benar nggak ya? Ya, itu 52 mili kok.
1655 atau 5140 ya, tar. Gua lupa. Mana ya di sini ya? 1655 deh kayaknya kok. Itu 52 F28 kan? 5140 juga bisa. Oh, Kok nggak keluar ya tulisannya? Biasanya keluar sih. Itu vokalengnya 78. Bukan. Enggak, di exif-nya itu kelihatan. Vokalengnya setara dengan 78. Oh, setara 2 78. aslinya. Oh, di sini nggak kelihatan, gue lupa. Ini antara 5, gue pakainya di 5140 atau 1655 sih. Ntar aku lupa. Pokoknya ya, intinya adalah di vokalengnya yang waktu ini di vokaleng 50-an, 52 kan ini kebacanya. Terus shutter speed F-nya di F10, shutter speed-nya berapa nih? Gue nggak kelihatan malah di sini. Shutter speed-nya 180, ISO-nya 80. Itu sih. oke. Kalau pakai lensa focal length, lensa tidak berpengaruh dengan exif yang ada di sini. F10, F10 shutter speed 180, ISO 80 ini nggak berpengaruh dengan focal length sebenarnya. Ya, karena exposure ya. Karena exposure. Nah, baliknya lagi. Iya. Dan gambarnya juga nggak pengaruh itu F sama S-nya sama ISO-nya. Lampunya brown color itu juga gradasinya bagus. Enak warnanya. Beda sih. Lagi. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Mas Danar ya. Kok setting kamera untuk highlight, shadow, dan sharpness bagaimana? 0 semua. Nah, tuh. Kalau gini, kalau aku motonya dalam studio, pencahayaannya beneran pencahayaan flash studio, semua settingan highlight, shadow, bla 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 itu aku nolin semua. Film simulasinya pun juga aku akan pakainya yang Provia. Yang netral. Kalau pakai sensor yang X-Trans. Tapi kalau pakai sensor yang Bayer, katakan di XA atau XT100, XT200, aku akan pakainya film simulasinya Pronex standar. Karena dengan warna Pronex standar di dalam sensor Bayer, dia akan menetralkan casting kuning yang terjadi akibat sensor Bayer-nya. Sehingga warnanya dia akan jadi warna netral. Tapi kalau di sensor X-Trans, kita pakai Pronex standar, kontrasnya dia akan slightly berkurang. Padahal sensor X-Trans itu kontrasnya udah pas. Hanya masalahnya di warna skin tone-nya aja kalau sensor X-Trans itu. Itu sih. Sip. Lanjut dari Mas Anang. Foto outdoor kasus di kandang Godzilla. Jika background langitnya terlalu overexposure, langkah apa yang dilakuin ya kok? Apakah cukup dilakukan editing atau bagaimana? Yang kandang Godzilla. Ini over loh. Lampu apa sebenarnya foto yang di kandang Godzilla ini over sebenarnya. Overnya beneran putih memplak istilahnya kalau di sini nih. Cuma waktu gue turunin, ini gue pakai filter nggak ya? Gue lupa. Atau gue pakai filter ND. Gue pakai filter. Ini nggak pakai filter ND. Ini bare, gue turunin. Gue turunin sebisa mungkin. Itu untungnya masih kedapetan jadinya jadi kedapat warnanya, masih dapat warnanya. Tapi kalaupun kasusnya nggak dapat, pilihannya bisa pakai filter ND atau kita adjustment di di laptop, di post processing, turunin dari file RAW-nya, turunin highlight-nya. Ngomong-ngomong itu aperturnya kok satu ya kok? Karena ini gua motonya pakainya waktu ini gua pakainya lensa manual 7 Artisan 25 f1,8. Oh. Itu. Nggak main HSS ya? Ini HSS. Ini HSS dong. Kan 6.400. Iya. Ini HSS. HSS. Ya itu yang bikin gelap di belakangnya biar nggak ngemplak ya, nggak rusak. Ini pakai X Pro 2 nih. X Pro 2 lensnya. Ini pakai lensa 50 deh, bukan 7 Artisan. Ini lensa
Ini lensa 50 yang lensa manual. Lensa manual. Lensa manual 50 ha. Itu. Tapi ini HSS pasti karena 1.600 apa 6.400. Oke. Sip, ini tadi ada yang ngejapri aku. Kenapa main like Koko mesti pakai beauty disc, kenapa nggak pakai softbox? Itu aku pakai softbox loh. Nah, kebanyakan pakai softbox. Itu Mas Amir tadi ngejapri. Ada yang pakai softbox, ada yang pakai beauty disc. Nah, itu materi selanjutnya lah kayaknya kok ya. Selanjutnya kita cari agenda lain kayaknya. Perbedaan antara karakter dari semua diffuser itu kita harus tahu ya kok ya. Ya itu sih harus praktek. Oke, nggak bisa cuma gini doang ya? Nggak bisa lah. Oke, lanjut dari Ko Johannes. Ko, kalau rim light dan hair light di set saat kecil 1 atau 2 stop dari main light, kadang tidak nampak atau tidak ada efek dari rim atau hair light. Bagaimana settingnya yang pas? Gini, kamu ngukur 1 atau 2 stop kurangnya dari si main light itu kan karena dari settingan lampunya. Waktu kamu muter di knob lampunya, itu kamu muternya katakan di lampunya, main light-nya katakan di powernya di sekitar setengah nih, oke, atau 8, atau 7. Terus kamu puter di settingan lampunya, lampu fill-nya atau rim light-nya, katakan lampu rim light-nya, kamu turunin 1 stop. Katakan setengah, dari setengah kamu turunin 1 stop, berarti jadi 1/4. Atau dari 8 tadi kamu turunin jadi 7, tapi hasilnya nggak berasa karena ada power loss yang hilang akibat jaraknya. Kamu harus ingat bahwa kamu nurunin 1 stop itu 1 stop kamu ngitung dari power lampu yang kamu setting. Tapi kan kamu nggak ngitung dari exposure yang kena di rim light-nya itu exposure-nya ketemunya berapa? Apakah betul exposure-nya 1 stop turunnya dari main light-nya? Nah, itu yang kamu harus, karena pengukuran exposure, pengukuran turun 1 stop, 2 stopnya itu sebenarnya akuratnya kalau kamu ketemunya langsung di sininya, di badannya dia, bukan di settingan lampunya. Gitu. Karena ada permainan jarak, ada power loss yang hilang akibat permainan jarak. Itu prinsipnya dari inverse square law yang harus tahu. Itu. Makanya pakai light meter. Ya, pakai light meter. Itu, pakai light meter itu. Ada lagi? Oke. Light meter udah ada kolong. Gak usah lagi. Dia masih bertanya loh. Padahal apa tuh? Itu kolong itu masih bertanya yang soal 1 stop. Oh, itu berarti pertanyaannya mencobai itu. Iseng-iseng dia. Iya. Untung gue bisa jawab. Ada lagi? Ada lagi? Udah 2 jam sih kita. Sudah boleh kita sudahi sepertinya. Oke. Udah lah ya, kita sudahi saja lah ya. Kasih waktu lah. Thank you. Terima kasih untuk Stefano atas waktunya. Terima kasih Mas Dimas. Teman-teman join. Mas Dimas selaku host lah.